online. Berapa orang nih? Hanya Mas Handi sama Mbak Tri aja? 2 orang aja kah? Ya, cuma 2 orang aja. Ataukah nanti ada yang lainnya? Harusnya ada yang lainnya ya Pak, tapi kayaknya belum join. Jangan-jangan ikut yang hari kemarin ya? Padahal hari kemarin tuh sudah ditutup. Jadi kelasnya dijadiin satu di hari ini. Mata kuliahnya media branding dan juga visual merchandising. Gitu ya, bener ya? Oke, wah udah lama banget kita nggak ketemu ya teman-teman ya. Terakhir kali ketemu saya di mata kuliah aku. Kemasan ya, Hasan. kemasan. Yang lainnya ini fotografi ya. Jauh banget itu, udah beberapa waktu yang lalu. Saya selalu bermasalah dengan kamera ini. Nggak mau follow dia. Dia yang mengikuti saldi. Oke, sebenarnya mata kuliah visual merchandising dan mata kuliah media branding itu dibedakan karena beda kurikulum aja ya. Yang satunya kurikulum 2020, yang satunya kurikulum 2024. Tapi sebenarnya dia satu apa namanya? Satu mata kuliah yang sama. Jadi bagaimana teman-teman membuat sebuah media desain ya, khususnya untuk kebutuhan branding. Salam. Tapi sebelum jauh kita masuk ke masalah media branding atau merancang visual merchandising, karena sebenarnya itu kan poin yang cukup mudah ya sebenarnya kalau kita mau membuat media desain. Karena saya rasa setiap teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di tempat virtual itu sudah sering minimal sekali, 2 kali, 3 kali membuat media desain ya, terutama untuk kebutuhan branding, baik itu tujuannya untuk promosi, informasi maupun yang lebih ekstrim untuk tujuan edukasi seperti media belajar dan sebagainya ya. Terutama bagi teman-teman yang kemarin ikut mata kuliah desain kemasan, itu juga salah satu bentuk media branding. Cuman untuk kali ini medianya visual merchandising. Sebelum jauh melangkah ke visual merchandising, karena sebenarnya materi visual merchandising itu hanya sekitar 2-3 kali pertemuan udah selesai. Sisanya itu lebih ke arah pembuatan proyeknya seperti apa. Oke, yang perlu kita sepakatin dulu ya, baik teman-teman yang online maupun yang offline terutama, apa yang kalian tahu atau yang pernah kalian dapatkan terkait merchandise selama kalian hidup. Oke, itu dia. Oke. Kalian pernah dapat merchandise apa? Pernah dapat merchandise apa? Stiker. Stiker. Tote bag. Tote bag. Tote bag mesti isinya kalau nggak kaos ya. Apa? Kalender oke. Okay. Kalender oke, okay. Ada ganci. Ada mug. Terus sekarang ada tumbler. Apa lagi yang umum? Alat tulis Pak biasanya. Alat tulis, stationery kit. Pulpen, iya. Ya, stationery kit. Stationery. Ada lagi? Topi. Topi. Ada lagi? Yang dari bank biasanya dapat merchandise apa kalau kita nabung dengan jumlah tertentu? Cuma kalender. Kipas nggak pernah kipas? Masa kipas nggak ada? Power bank kayak gitu mungkin. Oke, jam dinding. Saya pernah dulu waktu berapa tahun lalu ya? 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, waktu nganterin bapak saya pensiun tuh di BRI dapat sajadah. Tapi bukan prioritas ya, bukan prioritas. Payung, iya payung. Stiker, tote bag, kaos, kalender, payung, ganci, mug, pin. Ada lagi? Selain yang sudah kalian sebutkan tadi.
Karpet. Pernah dapat karpet, Mas? Di mana itu? Belanja di pasar dapat karpet. Beli Lombok pirang kilo untuk karpet, Mas? Oke gitu. Karpet ya. Karpet beneran karpet gitu. Ukuran berapa kali berapa? Oh, enggak ngukur ya, karpet. Nice. Karpet. Ada lagi stiker, tote bag, kaos, kalender, payung, pin, topi, stationery kit, tumbler, mug, ganci, karpet. Jam dinding, oke, jam dinding. Ini udah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dua lagi mungkin? Dompet Pak, biasanya kalau beli emas, dompet yang kenyang. Nice, dompet, semar, gitu ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, satu lagi? Satu lagi? Notebook, notebook ya. Jadi dia di luar stationery kit ya. Stationery kit, notebook. Oke. Jadi ada 15 apa namanya? 15 merchandise yang umum biasanya kita temukan atau kita dapatkan ketika kita melakukan pembelian atau mundur atau purchase ya, sebuah produk. Oke. 15 ini teman-teman ya, yang ada di papan ini: stiker, tote bag, kaos, kalender, payung, pin, topi, stationery kit, tumbler, mug, ganci, karpet, jam dinding, dompet, dan notebook tidak boleh digunakan untuk tugas akhir mata kuliah ini. Ya. 15 ini tadi ya yang kalian tulis, mulai dari stiker, tote bag, kaos, kalender, payung, pin, topi, stationery kit, tumbler, mug, ganci, karpet, dinding, jam dinding, dompet, dan notebook tidak boleh dipakai untuk tugas mata kuliah ini. Kalian ingat-ingat sendiri. Kenapa? Karena kalian berangkat dari solusi, bukan berangkat dari masalah. Ya. Jadi semua karya desain itu harus berangkat dari masalah. Ya, stiker, tote bag, kaos itu sudah umum, sudah biasa. Ini semua tidak boleh dipakai. Lalu apa Pak yang harus saya kerjakan nanti di tugas mata kuliah merchandise? Nanti kalian akan menemukan kira-kira media yang apa yang cocok untuk tugas mata kuliah ini ketika kalian sudah menentukan brand yang kalian pilih, segmentasinya, dan juga masalah yang kalian temukan pada saat mencari brandnya. Oke, jadi ojo salah. Wah, masalahnya kurang merchandise Pak, butuh media promosi. Pakai apa? Ya paling gampang bikin topi Pak, gantungan kunci, stiker, mug, itu paling gampang. Enggak seperti itu pola berpikir. Ya, jadi nanti 15 ini kalau bisa dihindarin. Tapi udah mentok ya, udah pada titik yang paling krusial, wis gak sok mikir maneh. Ya saya maafkan, tapi nggak bisa maksimal nilainya. Ya. Jadi contohnya kayak gimana? Contohnya ada mahasiswa kelas reguler itu yang ikut mata kuliah merchandising, dia bikinnya, Pak saya nggak bikin tumbler, tapi saya bikin termos. Termosnya seperti apa? Termosnya modifikasi. Kayak gimana maksudnya? Jadi termosnya itu bisa mengukur atau ada visualnya orang sedang lemes sampai orang sedang semangat. Loh kok bisa seperti itu? Iya Pak, karena termos ini dijual bundling di coffee shop. Konsepnya adalah orang minum kopi semangatnya nambah, sehingga termosnya dibuat visualisasi seperti itu. Susah Pak, karena saya harus modif sendiri termosnya. Ya resikonya seperti itu. Saya punya brand yang saya teliti adalah bengkel sepeda motor Pak. Oke. Tapi biasanya bengkel sepeda motor tuh segmentasi dan targetnya biasanya laki-laki. Ya. Jarang banget menyegmenkan untuk perempuan. Nah, saya ingin bikin positioning baru Pak terkait dengan brand bengkel yang saya angkat. Oke, kayak gimana positioningnya? Positioningnya memudahkan wanita untuk bisa servis kecil di rumah. Sehingga merchandise-nya apa? Merchandise-nya saya buatkan satu set peralatan kunci untuk ganti busi. Wih, keren. Keren tuh. Keren. Mikirnya panjang. Yang panjang mikir apa? Mikir segmentasinya yang panjang.
Masya Pak Yogi wis ngajari, tetep aja ditambah segmentasi laki-laki dan perempuan Pak. Usia 5 sampai 50 atau semua umur ya, itu tuh segmentasi itu. Jadi masalah pemilihan medianya apa itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi yang penting adalah konsep dari merchandise itu tidak hanya sekedar apa yang umum yang ada di sini, tapi lebih dari itu lebih ke fungsionalnya. Begitu ya? Oke. Merchandise itu kira-kira tujuannya untuk promosi atau informasi? Menurut teman-teman nih, tujuan merchandise sebenarnya untuk informasi atau promosi? Promosi. Kenapa kok promosi? Tidak ada penghapus. Kenapa kok merchandise tujuannya untuk promosi? Karena biasanya merchandise itu didapat dari sebuah toko ya misalnya, didapat toko. Terus nanti kan yang penerima ini cerita ke orang yang lain, aku dapat ini dari toko ini, kayak gitu. Tadi otomatis mempromosikan toko yang ngasih merchandise. Oke. Ya, yang lainnya ada yang mau berpendapat kira-kira merchandise itu promosi atau informasi? Promosi. Kenapa Mas? Karena menurut saya merchandise itu biasanya barang pakai, jadi ketika digunakan tuh kita keliling kemana-mana jadi banyak orang. Oke, kalau misalkan dapat kalender bukan di link di. Oke, iya, bercanda, iya santai aja, tenang. Tidak usah tersurat emosi ya, santai aja. Oke, saya setuju ya bahwa merchandise itu merupakan soft selling dari sebuah bagian promosi. Ya, jadi perlu diingat kalau mungkin art and craft itu bagian dari informasi atau mungkin edukasi, tapi kalau merchandise itu merupakan media promosi. Selalu seperti itu. Oke. Ya, saya nggak ada penghapus nih. Oke, next ya. Jadi sebelum masuk dalam ke materi, saya ingin sedikit mengulas terkait dengan branding atau lebih jauh lagi terkait dengan DKV. Menurut teman-teman yang ada di sini, ya ini hanya sekedar reminding ya, mengingatkan aja dan merefresh kembali ingatan kalian. DKV itu kan terdiri dari 3 kata ya, ada desain, ada komunikasi, dan juga ada visual. Bisa dibantu nggak di breakdown satu persatu? Desain adalah, komunikasi merupakan, visual adalah, silakan. Dibuka catatannya kalau misalnya Pak Yogi ngajari atau Pak Sian ngajari, diling-iling mana. Saya tak ambil penghapus dulu ya. Kita ngomongin yang pertama adalah elemen desain. Apa itu desain? Kameranya hilang. Mungkin proses merancang atau menciptakan sesuatu karya. Kok malah proses menciptakan suatu karya. Proses merancang ya Mas Handi ya? Proses merancang, Pak. Proses merancang. Oke, yang Yang lainnya? terencana. Oh, pasti yang terencana ya. Proses merancang yang terencana. Yang lainnya? Ini kuliah teori ya teman-teman ya. Jadi agak sedikit membuat kalian ngantuk. Tapi jangan tidur. Karena tidur itu nular. Kalian tidur nanti jangan-jangan saya ini nempel keturun. Apa? Desain kalau menurut Mas Handi adalah proses merancang sesuatu dan itu terencana atau ada konsepnya. Yang lainnya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Pak Id. Proses perancangan konsep menuju interpretasi yang sama seperti itu sih, Pak. Oke. Proses perancangan konsep Menuju interpretasi khususnya visual ya, ya. agar serupa seperti itu sih. Ada yang lain? Ya, silakan Mas. Rancangan solusi dari sebuah permasalahan. Rancangan solusi dari sebuah permasalahan. Bagus. Kubu kanan nih. Kubu kiri dikeroyok kayak lo. Kubu kiri dewean. Tapi sudah menjawab 3 kali. Yang kanan. Desain apa desain itu? Itu udah nyala belum? Belum, nyalain. Sampai biru.
Proses perancangan konsep atau media untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Rata-rata dari keempat jawaban ini sama ya. Proses merancang, ada konsepnya, ada terstruktur, dan untuk mencapai satu tujuan. Ada yang lain? Ya, silakan Mbak. Proses kreatif yang memadukan seni dan teknologi. Ya. Satu lagi, sebelum kita simpulkan dan kita amini bersama. Atau udah cukup? Cukup ya? Oke. Jadi desain pada dasarnya menggabungkan 3 poin. Ya. Desain itu menggabungkan 3 poin. Yang pertama itu selalu ada seni. Yang kedua, selalu ada teknologi. Yang ketiga, selalu ada sains. Desain selalu ada 3 hal ini. Nah, tadi kan teman-teman menjawab dia proses perancangan, dia terstruktur dan sebagainya. Sebenarnya proses perancangan yang terstruktur itu ada pada sains. Ya, kita ngomongin yang pertama, kita ngomongin seni. Semua karya desain itu hampir menggunakan otak kiri. Ya, berimajinasi, visual yang belum ada, yang disampaikan oleh Faik tadi, interpretasi dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menyatukan sebuah interpretasi untuk satu target audiens tertentu yang demografis, geografisnya kita patenkan, kita kelompokkan dan sebagainya. Kalau kita tidak memiliki referensi visual yang nantinya akan kita bagi kepada target audiens sehingga memiliki satu interpretasi yang sama. Apa itu interpretasi? Pak Ik bisa dibantu jawab, apa itu interpretasi? Apa ya, sebutan untuk pemahaman akan objek yang ditentukan oleh mayoritas kalangan, seperti itu sih. Oke, Yang saya pahami. benar. Interpretasi adalah pemahaman yang sama. Ya, pemahaman yang sama. Di balik interpretasi itu ada langkah panjang ya. Kalian bisa menginterpretasi bahwa ini warna merah melambangkan duka atau melambangkan kebahagiaan di 2 budaya yang berbeda. Duka kalau di Indonesia warna merah itu dilihat dari duka, kalau di Cina itu prosperity atau keberuntungan. Itu adanya interpretasi dan itu dibangun cukup panjang dan cukup lama. Ilmu semiotika, ilmu tentang tanda, wes itu malah gak karuan nanti kalau kita bahas ya. Tapi yang jelas prosesnya itu melibatkan yang namanya seni. Apa yang diambil dari seni? Yang diambil adalah keindahannya atau estetika, benar. Estetika. Tapi karya seni kan tidak memiliki target audiens, Pak, sehingga interpretasinya bisa bermacam-macam. Nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ik bahwa karya desain itu harus memiliki interpretasi yang sama. Kenapa? Karena karya desain memiliki target audiens, ada yang dituju. Lalu gimana supaya ini tidak terlalu melebar dan bisa dikontrol? Muncullah yang namanya sains. Apa sains itu? Sampai jam 09.00 lho, Rek. Lek awakmu meneng tok aku dhewe kok. Sains di sini diambil metodenya, penelitiannya, kebenarannya, sehingga dia bisa meredam yang namanya estetika atau keindahan dari seni. Dia tetap terukur. Makanya tadi ngomong proses perancangan yang tepat, desain itu selalu diawali oleh 3 langkah. 3 langkah desain. Yang pertama itu ada pra-produksi. Yang kedua ada proses produksi. Yang ketiga ada proses pasca produksi. Ini adalah bagian sains di desain. Ya. Kita kalau ngomongin seni kan nggak pasti ya. Contoh seni yang tidak pasti. Kalian melihat lukisannya Vincent van Gogh, guys. Atau siapa yang kalian paham? Lukisan yang kalian paham? Vincent van Gogh. Tahu Vincent van Gogh semua ya? Atau paling gampang Basquiat, guys. Ngerti nggak Basquiat? Basquiat ya. Lukisannya kan cuman apa? Garis-garis gitu. Tapi cara memaknai ini? Gimana cara memaknai karya Basquiat? Ya, itu adalah karya seni, kebebasan dari pembuatnya. Kalau karya desain nggak boleh. Karya desain itu harus logis.
Ya, harus logis. Lah logikanya atau logisnya karya desain itu bagian dari sains. Nggak ada sains yang nggak logis. Sepemahaman saya ya, kalau ngomongin sains mesti logis. Apa ilmu sains itu? Matematika, logis. Kedokteran, logis lagi. Arsitek, lebih logis. Semuanya logis karena berhubungan dengan sains. Nah, desain menjembatani itu semua antara seni dan kelogisan itu. Sehingga proses ini selalu ada. Produksi, dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Nah, kalau kita ngomongin desain, berarti kita harus ngomongin namanya perancangan. Bukan pembuatan, ya. Harus ngomongin perancangan. Karena perancangan itu 3 tahap ini. Kalau pembuatan gimana? Pembuatan tuh hanya di tahapan ini. Pembuatan hanya di tahapan produksi. Ya. Jadi kalian kalau misalnya ngerjain tugas akhir ya, itu dulu kita selalu menggunakan kata-kata perancangan. Perancangan desain kemasan, perancangan visual identity, perancangan ini dan itu, perancangan buku fotografi, perancangan video iklan dan sebagainya. Tetapi setelah waktu berjalan, kurikulum 2020 masuk, perancangan kita hapuskan, cuman di bab 2 harus ada DKV. Harus ada desain komunikasi visual. Kenapa? Itu tadi, proses desain itu 3 tahap ini, sama seperti perancangan. Sehingga kalau dielaborasi, desain sama dengan perancangan. Kenapa? Karena melalui 3 tahapan ini. Ya. Kalian nanti juga akan seperti itu ketika mengerjakan merchandise. Bahkan ketika mengerjakan art and craft, kalian pasti akan melalui proses praproduksi. Diawali dengan mencari brand. Ya, menganalisis brand tersebut. Mencari segmen target dan positioningnya, menentukan elemen estetis visual, warna, tipografi, layout, ilustrasi dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya bikin thumbnail, bikin rough layout. Nah, itu adalah bagian dari proses praproduksi. Setelah itu jadi kan bikin yang namanya final design dan digitalisasi. Itu masuk proses produksi. Nah, menentukan elemen-elemen semua ini kan berdasarkan dengan saintifik. Kalian melakukan metode penelitian ilmiah. Apa aja itu? Metode penelitian ilmiah? Atau ngantuk tenan arek kira. 1. Aku sayang ibu. 2. Arek. Apa yang metode penelitian ilmiah? 1. Pintar, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, yang terakhir, studi pustaka atau studi literatur. Terus kurang ilmiah opo karya desain. Sehingga kalau kalian ditanya, kalian ini di kafe gambar tok ya tabuan. Ora, iso ngomong gambar tok gitu. Karena gambar tok itu bagian dari sini. Gambar tok itu bagian dari produksi. Kalau ngomong aku di kafe gambar tok gampang wae iku wis tabuan. Lu gambar tok gampang, tapi awakmu gambar itu kan ini. Ya, kalian menggambar itu butuh yang namanya praproduksi. Ya diawali dengan yang tadi saya sampaikan. Mencari brand harus ketemu golek masalah ketemu golek solusi ketemu golek STP, konsep perancangan, elemen estetik visual dan sebagainya panjang banget. Jadi nggak hanya sekedar DKV gambar tok itu sesat gitu ya. Aliran sesat gitu. Jadi DKV itu nggak seperti itu. Setelah selesai kita membuktikan sainsnya ya. Kita baru membuktikan saintifiknya ya. Setelah selesai, apakah karya kalian digeletak ngono ae? Ya kan? Dites. Apa yang kalian tes? Karya yang kalian buat di produksi ini bisa menjawab masalah yang kalian tentukan di praproduksi atau tidak. Nah, itu disebut dengan pasca produksi. Gitu rangkaian dari DKV. Itu masih desainnya ya. Belum komunikasi, belum visualnya. Desainnya pun masih membuktikan sainsnya. Belum ke sini dan teknologi. Jadi ini kalau diteruskan paling jam 10 selesai. 10 jam setengah 11 lah selesai. Percaya? Enggak lah ya. Habis ini paham ya teman-teman ya? Itu pembuktian desain. Jadi desain itu selalu terdiri dari 3. Ada seni, ada teknologi, dan ada sains. Wes kalian pasti wes. Sains itu nomor 1 kalau kalian bikin karya desain. Sudah selesai, kalian ingin menyusun sebuah karya desain walaupun yang sekedar poster biasa ya. Poster biasa pasti ada unsur seni nih.
Gimana unsur seninya? Pertama, menentukan warna. Milih warna. Warna tuh milih paling enggak 30 menit lah milih warna. Yang kedua, warna udah ketemu, milih elemen desain yang lainnya. Gambar. Entah itu ilustrasi, entah itu foto. Ya, cari-cari di Pinterest, cari-cari di Google, pakai AI, ya setengah jam lah. 1 jam. Ya, 1 jam. Itu masih warna dan juga visual. Apalagi elemen desain? Tipografi. Tipografi itu ya paling nyari sekitar 2 jam lah. Ya. Ya kan nyari font yang sesuai dengan harapan itu kan lama ya. Walaupun ujung-ujungnya tetap pakai Montserrat, Popin sama Helvetica. Tapi sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ya kalau udah mentok karena itu font segala elemen desain, segala gaya desain ya. Tapi sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kalian menentukan font, menentukan warna tuh, ya kalian sudah menentukan target audience kok. Kenapa kok seenak jidatnya tiba-tiba pakai warna merah sama kuning? Dikasih Helvetica, wes cocok wes karya desain abadi. Kalau nggak gitu pakai warna biru sama pink wes. Hijau salem, aquamarine. Pakai popis ditebelin dikit. Terus fontnya digedein 24, terus dikecilin untuk 18 ya. Jadi posternya. Lu nggak iso. Nggak semudah itu, Ferguson ya. Kalau anak SMK nggak apa-apa, tapi kalian bukan anak SMK, kalian anak desain, anak S1. Ada proses praproduksi. Loh kalau kalian tiba-tiba memilih font itu aja, lah proses praproduksi yang kalian buktikan dengan saintifik tadi tak sia-sia. Sia-sia. Wes. Font ketemu, ilustrasi ketemu, warna ketemu, yang paling susah lagi apa? Layout. Layout itu paling susah, dikecilin, digedein, ditaruh kanan, taruh kiri, diputer-puter ya, nggak jadi-jadi, laptopnya ditutup ya, tinggal ngalih, kemudian dibaleni maneh, dibuka, digonta-ganti, di save as, 1, insya Allah jadi, 2, semoga jadi, terakhir dan sebagainya, file wakai, padahal cuma bikin 1 poster aja. Itu adalah proses desain. Itu baru seni, ya. Masuk ke teknologi. Sekalian bikin karya desain pakai apa? Software, Illustrator. Kalau yang vektor, sing foto, Photoshop. Perlu tambahan software lagi nggak selain Illustrator dan Photoshop? Apa contohnya? Enggak, kita bikin poster. Kalau video tambah jauh mana mas? Kita ngomongin kamera, kita ngomongin mikrofon, tambah tenang nih jam 10 mulai nih mas. Ini masih desain ya. Kalau di slide saya masih slide nomor 1 ini. Slide-nya ada 13. Itu cukup ya? Cukup. Illustrator, Photoshop. Lightroom butuh? Nggak butuh. Buka Illustrator, di save as, dipindah ke Photoshop. Pindah lagi ke Illustrator. Butrek kesuwen buka Canva. Karena saya biasanya seperti itu. Kau ingin gawe desainnya Pak Yogi itu acara apa namanya? Acara untuk workshop dan untuk pengumuman tugas akhir. Aku Pak Yogi sok ngide, Pak kita bikin konsep Pak brainstorming, buat ujung-ujungnya Canva ya Pak, kesuwen. Itu membuktikan teknologi, seni, sains itu jalan di desain. Ya, kalian semua harus nguasain, mau tidak mau, sadar tidak sadar, itu kalian lakukan sepersekian detik, setengah jam, bahkan sampai berhari-hari. Itu adalah proses memikirkan seni, teknologi dan juga sains. Sudah punya angan-angan, aku pakai Photoshop, tak layer, tak double, tak tumpuk, tak sembarang kali, tak opacity, laptopnya gak support. Ya, supaya gak support. Waduh, besok kabeh kebun binatang metu ya. Wah, saya tambah stres mah. Makanya itu bikin desain itu tidak semudah itu. Desain itu perkara yang rumit karena banyak yang perlu dipikirkan. Oke. Jadi itu yang pertama ya, terkait dengan desain. Dia melalui 3 tahap. Dia melalui tahap praproduksi, dia melalui tahap produksi, dia melalui tahap pasca produksi. Dan itu yang disebutkan oleh teman-teman tadi adalah proses perancangan, ya, perancangan. Dan selalu terorganisir.
Kenapa? Karena di desain ada science. Science itu tidak seperti kita membuat karya seenak kita. Jadi tidak menghasilkan karya yang bersifat pengalaman estetis saja, karena bukan karya seni, tapi lebih dari itu dia harus menancap karena kita memiliki target audience. Itu masih desain ya, saya hapus. Desain selain melalui 3 tahapan tadi juga terdiri dari 3 hal, yaitu seni berhubungan dengan estetika, teknologi berhubungan dengan perangkat lunak, sains berhubungan dengan metode penelitian atau kebenaran dalam merancang karya desain. Ini saya hapus. Oke, nyambung ke jawaban teman Anda tadi bahwa karya desain itu selalu memiliki sasaran, sehingga karya desain harus menjadi problem solving. Selalu karya desain harus selalu menjadi problem solving. Tapi ada nggak di pasaran atau di industri yang ada di kita, sebuah karya desain malah membuat orang jadi pusing? Ada nggak? Ada sih, Pak. Apa contohnya, Handi? Yang setahu saya ada MOOC yang unik-unik yang desainnya tidak praktis sekali itu kan ada. Misalkan cangkir itu kan ada yang buat megang, tapi ada cekungannya bentuk ke dalam. Jadi seolah-olah itu untuk desainnya bentuk hati kan. Jadi cekung ke dalam dengan yang dipegang di tangan. Nah, itu malah menyusahkan desainnya seperti itu. Ya, jadi secara ergonomis ya, dia nggak ergonomis, tidak membantu sama sekali. Tapi kalau kita telah lebih jauh, sebagai fungsi mengganggu, ya, fungsi mengganggu. Karena kalau kita flashback lagi ya, jauh lebih mundur lagi, sebuah proses pengenalan sebuah brand, ya, ada 4 tahapan. Piramid branding, piramid brand. Diawali dari apa yang pertama? Yang paling pertama nomor 1. Saya coba menelaah apa yang disampaikan oleh Mas Handi ya terkait fungsi atau ergonomis dari sebuah kita ngomongin itu MOOC, bisa jadi itu merchandise ya, merchandise yang mungkin nanti akan kalian bikin dan itu tidak bisa dipakai dengan baik. Tapi sebenarnya proses dari sebuah brand itu diawali dari unaware. Apa unaware itu? Tidak dikenali. Ya, unaware. Proses branding yang pertama adalah unaware. Proses branding yang kedua adalah apa? Masuk orang loh. Bercanda ini. Bercanda ini. Apa yang kedua setelah unaware? Ya, tidak dikenal. Lalu apa lagi Mbak Olivia? Recognition. Mulai dikenal nih. Ya. Setelah recognition, tahapan yang ketiga ada yang namanya recall. Dipanggil ulang atau melakukan pembelian ulang atau dibicarakan lagi. Yang terakhir adalah aware. Unaware, recognition, recall, dan aware. Itu adalah proses branding. Jangan-jangan media-media desain yang dibuat tidak sesuai dengan fungsinya, atau dalam hal ini adalah gelas atau cangkir berbentuk hati, kadang kapal dikabitkan jadi satu dia bentuk hati gitu ya. Dia tidak bisa dipakai secara ergonomisnya, secara fungsionalnya, dia bagian dari recognition. Mengenalkan brand baru. Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi seharusnya sebuah karya desain itu merupakan problem solving, bukan problem making. Jangan-jangan yang dibuat malah menjadi sebuah permasalahan.
Tapi bisa jadi itu bagian dari yang nomor 2, brand recognition, supaya kita ingat, supaya kita diganggu, memori kita coba untuk diganggu oleh munculnya iklan, munculnya merchandise, munculnya media-media desain yang terkadang kita mikir, oh bosnya maksudnya. Itu adalah proses recognition. Terkait nanti dia recall atau aware, ya urusan kesekian. Maka dari itu proses pembuatan media desain untuk promosi tidak mungkin hanya sekali. Mesti lebih dari satu kali. Toh nanti ketika kalian membuat karya untuk TA, media desain yang kalian rancang nggak mungkin cuma sekali. Tidak hanya untuk satu kampanye saja. Saya bikin logo, oke, visual identity berarti. Karena logo itu bukan media ya. Ingat, logo itu bukan media, logo itu bagian dari identitas visual. Implementasinya medianya apa? Poster. Oke, cuma satu? Iya, cuma satu. Tidak bisa dianggap sebagai tugas akhir. Mungkin tugas mata kuliah bisa. Toh tugas mata kuliah pun nggak mungkin cuma satu aja posternya. Pasti lebih dari satu, minimal 3. Supaya apa? Ada keberlanjutan untuk iklannya, terutama untuk media promosi. Karena recognition nggak cukup sekali. Kadang kita sudah dapat iklan dari sebuah merek ya. Misalnya kita ngomong televisi komersial video, iklan di televisi 30 detik. Kadang kita tidak in charge untuk melihat iklan tersebut. Sehingga kita lupa, lagunya enak ya, apa mau iklannya ya? Nah, karena kita tidak recognition. Bagaimana kita bisa recall apalagi aware kalau kita tidak recognition? Kita tidak menyadari kehadiran dari iklan tersebut. Sehingga desain itu harus menjadi problem solving, tidak boleh menambah masalah atau beban dari pemilik brand, dari brand atau dari target audience. Oke, sampai situ terkait dengan desain. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke komunikasi dan juga visual? Dan ini berlaku untuk apapun yang ada kata desainnya. Desain produk, desain industri, desain tekstil, itu selalu ada 3 hal tersebut. Ada seninya, percaya nggak? Desain tekstil itu butuh seni, butuh sains, sama butuh teknologi. Desain tekstil, percaya nggak? Tekstil itu membutuhkan 3 hal itu. Jawabannya cuma iya atau enggak, itu aja. Nanti saya ingin membuktikan. Gak usah ragu-ragu teman-teman. Ini interaktif ya. Saya bukan bagian dari televisi, jadi kalian berinteraksi. Ya. Bahkan sekelas desain tekstil pun itu membutuhkan sains, teknologi, dan juga seni. Contoh, sarung. Apa sarung yang kalian tahu? Gajah duduk, apa mas? Apa lagi? Wadimor, BHS. Nah, itu yang saya maksud. Sarung BHS. Tahu semua ya sarung BHS ya teman-teman ya? Tahu ya, BHS tag sarung mulai tahun 1986. Ya. Kenapa sih kok BHS bisa murah? Kenapa BHS bisa harganya sampai sundul langit ya? Apa? Ya karena pertama dia memiliki keindahan, terutama untuk seri masterpiece, seri signature dan juga royal. Dia menggunakan alat tenun bukan mesin. Wah, asik ya. Kenapa saya tahu? Karena beberapa hari yang lalu BHS mengadakan acara di Surabaya di Masjid Agung. Saya diminta untuk mendokumentasi, lumayan untuk sarung. Tanya kenapa kok sarung BHS dilarang? Dijelaskan beberapa yang lebar. Akhirnya saya mikir, oh ini kan bagian dari desain juga. Lu kok bisa mas? Ya desain tekstil namanya. Jadi kita ngomongin seni, ya namanya juga tenun pasti bagus ya. Karena dia songket, dia timbul. Bukan printing seperti Wadimor, seperti gajah duduk atau sarung mangga. Itu yang pertama, seni. Lalu teknologi, ya proses untuk
cap supaya dia tidak ditiru, terutama untuk seri yang saya sebutkan 3 tadi, itu capnya cap sendiri. Jelas. Ini sains teknologi. Ya jelas dia pakai kebenaran karena motif-motif yang diambil ya motif-motif yang sudah ada kayak motif kawung dan sebagainya itu kan nggak boleh diganti karena kawung itu merupakan simbol dari budaya daerah tertentu. Ya semuanya sampai seperti itu. Kenapa kok sarung BHS itu tidak perlu disetrika? Ya ketika dicuci terus hanya digeberkan aja dia sudah halus, sudah rapi. Ya itu bagian dari teknologi, itu bagian dari sains. Kan melakukan penelitian tuh. Benangnya tutup benang tontom sing tuku ndek pasar mau Mas ya, merek butterfly atau benang-benang wool itu enggak seperti itu. Itu bagian dari sains, bagian dari teknologi, termasuk juga dengan kenapa dia bisa dingin, kenapa ketika dia dipakai enggak gampang melorot. Itu kan ada risetnya. Nah, riset itu bagian dari sains tadi. Bahkan hanya sekedar tekstil aja. Dulu pernah di Euro tahun 2000 mungkin teman-teman masih kecil ya, masih belum nonton Piala Euro. Italia mengeluarkan baju yang enggak banget, baju ketat, namanya combat COMBAT. Untuk pemain timnas Italia, bajunya ngepres, ya diproduksi oleh Kappa. Kappa itu salah satu merek dari Italia. Kenapa kok ngepres? Ya itu kan kembali lagi karena desain tekstil. Karena orang yang bikin baju Kappa dengan model combat yang ketat itu, ya teknologinya ada disematkan. Dia lebih ringan sehingga ketika pemain lari, karena dulu masih Del Piero, Francesco Totti dan sebagainya, lari itu mengurangi hambatan, dia bisa lebih cepat. Lalu karena bahannya menggunakan saya nggak tahu bahan apa ya, istilahnya bahasa Italia agak susah, dia tidak mudah basah dan sebagainya. Karena kalau baju basah itu berat. Ya teman-teman yang suka olahraga, entah itu badminton, entah itu futsal, entah itu apa, kalau bajunya kenapa kok orang futsal nggak pernah pakai baju tidur ya? Baju yang cotton combat 24, karena ketika keringetan dia berat, sehingga dia menggunakan baju yang semeliwir. Ya, baju apa jenis? Jersey. Itu desain Mas, Mbak. Yang dengan 3 hal itu tadi, sains, teknologi dan juga sains. Selalu seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan desain? Gak ada? Cukup ya? Kita masuk ke yang kedua. Kita ngomongin komunikasi. Kalau komunikasi juga ada 3. Ya, ada decoding, ada sih. Nah, kalau komunikasi selalu seperti ini. Ada pesan, ya, pesan. Ada encoding, ada decoding. Kita juga sempat disinggung oleh Pak Ik bahwa karya desain itu harus memiliki satu tujuan, ya, tidak boleh beda interpretasi, interpretasinya harus sama, ya, harus satu interpretasi, tidak boleh multi tafsir, tidak boleh multi interpretasi karena encoding dan decoding harus memiliki pengertian pesan yang sama. Harus podo ini pesannya. Nggak boleh roaming, tidak boleh ada gangguan sinyal dan sebagainya, harus sama. Encoding siapa? Encoding siapa? Di pesannya. Ya, encoding ini siapa? Yang memberikan pesan? Oke, encoding adalah kalian yang memberikan pesan, yang memproduksi pesan. Dari sini desainernya itu kalian. Decoding otomatis yang penerima. Sejauh apapun
semajemuk apapun medianya, ini harus tersampaikan, harus sama. Ya. Nah, nanti ini kalian pakai ini ketika kalian bikin merchandise. Makanya kalau kalian gembuk, kalau kalian kaos, lagi gembuk pakai kaos, wah ini apa yang saya sampaikan sampai nanti itu buyar. Ya, sia-sia ngajarin kalian berpikir kritis itu sia-sia. Gak boleh mug, kalender, payung, ganci, stiker, tidak boleh. Karena nanti kalian tidak bisa menyusupkan ini pesan. Karena dia tidak memorable. Gantungan kunci itu tidak memorable. Walaupun saya pernah mendapatkan di tahun berapa ya, sebelum 2000 atau setelah 2000 ya, lupa saya, berbarengan dengan pemakaian Adidas Jabulani. Saya lupa itu Piala Dunia tahun berapa, saya lupa. Ya saya suka bola, jadi beberapa merchandise dari Piala Dunia saya sempat punya. Salah satu yang menjadi sponsorship di Piala Dunia adalah Coca-Cola. Ya, yang sama Cristiano Ronaldo dibuang ya. Coca-Cola pernah mengeluarkan sebuah gantungan kunci yang menurut saya biasa tapi fungsional. Brandnya Coca-Cola, dia mengeluarkan gantungan kunci. Nah ini gak nyambung ya. Tapi gantungan kuncinya bisa dibuat buka tutup di Coca-Cola. Edan ya. Itu keren banget ini. Keren banget. Jadi ada fungsi terlebihnya. Cuman kalau sekarang kan anak-anak bikin gantungan kunci ya sudah. Acaramu apa? Pak Kades, ya udah bikin gantungan kunci Pak Kades. Tapi nggak ada unsur apa sih yang mau ditanamkan di situ. Pin juga sama, stiker juga sama. Sempat saya kritik, tapi ya pancet aja, ya wis tidak kemana gitu. Sehingga ada encoding, ada decoding, ada pesan. Pesan ini dibagi menjadi 3. Tujuan dari pesan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah promosi, informasi, dan juga edukasi. Kenapa kok tidak fantasi atau imajinasi? Karena kalian karya desain, bukan karya seni. Jadi tujuan pesan di DKV itu ada 3. Promosi, informasi, edukasi. Selalu seperti itu. Tidak boleh ada fantasinya, karena bukan karya seni. Fantasi berarti berimajinasi ya, berimajinasi. Selalu ada informasi, promosi, dan juga edukasi. Selalu seperti itu. Itu adalah komunikasi. Izin bertanya Pak, Silakan Faik. apa yang begitu membedakan antara informasi dan edukasi Pak? Karena gambaran saya edukasi juga berfungsi sebagai media informasi seperti itu. Faik, perkenalkan nama saya Handri. Saya tinggal di Malang. Saya seorang dosen dan sudah 10 tahun mengajar di Asia. Itu informasi, Mas. Yang saya sampaikan barusan di sini adalah edukasi. Nangkep gambarannya ya. Iklan-iklan yang ada di televisi, yang paling memorable, iklan pasta gigi Pepsodent. Ada Raisa, Hamis Daud, dan anak kecil. Ya, nggak mau gosok gigi. Akhirnya Raisa nyanyi. Aku gigi mulut rumahku. Nah, itu informasi atau edukasi? Aku gigi mulut rumahku. Edukasi apa informasi? Promosi Pak. Hanya sepenggal bait itu aja ya Pak ya. Aku gigi mulut rumahku. Pemane lirik lali aku. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Aku gigi mulut rumahku. Itu informasi.
Itu gak edukasi. Itu bukan edukasi. Agar aku sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Nah, itu edukasi. Edukasi. Wah, ini mata kuliah apresiasi desain nih. Bedah karya ini jadi. Jadi perbedaan edukasi dan informasi di situ Mas Waik. Ya. Kapan itu menjadi pembelajaran atau memberikan side effect pada target audiensnya, dia menjadi edukasi. Gampangannya ada himbauannya, itu edukasi. Tapi kalau informasi ya sudah, hanya sekedar menginformasikan. Gambarnya seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaannya Mas Faik? Cukup jelas sih Pak. Mungkin yang saya pahami, informasi itu rincian data aja ya Pak. Sedangkan edukasi itu sudah ditargetkan untuk siapa dan diterima gitu ya. Oke. So and so. Bisa benar bisa tidak. Dalam artian kalau rincian data bisa jadi itu menjadi edukasi. Ya, tergantung tujuannya sih sebenarnya. Tujuannya seperti apa? Ada salah satu mahasiswa angkatan 2021, kebetulan dia mengangkat klinik gigi ya di daerah Lawang, masih di Malang Raya. Nama klinik giginya Mesem Manis. Dia bikin apa? Bikin visual identity logonya, lalu diimplementasikan pada beberapa media informasi. Oke, media informasi ya Mas ya, jangan sampai salah ya. Tetapi dia bikin infografis Mas Faik. Infografisnya tentang kesehatan gigi, berapa kali kamu menggosok gigi dan sebagainya. Wah mati kalau itu informasi Mas, itu edukasi juga. Padahal dia rinci Mas. Nah tergantung dari kontennya seperti apa sebenarnya antara informasi dan promosi. Ya, informasi dan promosi tergantung dari kontennya mau sejauh mana dan sedalam apa. Kalau Mas Faik bilang tergantung dari target audiensnya, hampir semua karya desain tuh harus memiliki target audiens. Bisa saya katakan tidak hampir ya, wajib memiliki target audiens. Entah itu media promosi, entah itu media informasi, bahkan media edukasi harus memiliki target audiens. Satu lagi, ada salah satu mahasiswa kita, tetap anak 21, dia ilustrasi membuat komik tentang body bonders. Apa tuh body bonders? Body bonders adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis. Dia kemudian membuat media edukasi, tapi bukunya bercerita tentang sejarah dan sebagainya. Itu edukasi, ini informasi. Nah, edukasinya seperti apa? Lah target audiensmu siapa? Target audiens saya anak usia 3 sampai 5 tahun. TK sampai PAUD. Wis. Ini saya cerita. Ya sudah, kalau gitu kamu tetap bikin media buku karena ilustrasi, cuman diganti buku aktivitas. Edukasinya di situ. Apa yang diserang adalah psikomotorik dari anak usia dininya. Edukasi kan mengajari kan, tidak hanya sekedar konten saja yang lengkap Mas Faik, tapi juga prosesnya, kontennya seperti apa. Sehingga buku yang dirancang ya buku tentang edukasi body bonders. Di dalamnya tidak terlalu banyak informasinya hanya sedikit sekali, tetapi di sana ada permainannya, menggunting, melipat, mewarnai dan sebagainya. Itu edukasi. Yang diserang adalah psikomotorik dari anak karena target usia 3 sampai 5 tahun dan juga terkait dengan informasi tentang body bonders. Pusing ya? Pusing. Sip. Jadi itu adalah edukasi dan informasi. Tapi hampir sama sih, mepet-mepet. Kalau edukasi lebih kalau misalnya edukasi kalau kita telaah berarti ada imbasnya. Ada proses penilaiannya. Kayak misalnya ini kan edukasi nih. Saya memberikan informasi ke Anda dalam bentuk, saya memberikan edukasi kepada Anda dalam bentuk informasi, baik yang di kelas maupun yang di online. Informasi berupa edukasi terkait dengan TKV. Harapan saya, ini kalian aplikasikan ketika merancang karya desain. Berarti edukasi saya berhasil. Itu proses edukasi, proses pembelajaran. KBM, apa KBM itu? Kelihatan belajar mengajar. Jadi saya mengajar, teman-teman belajar. Melebu berarti edukasiku berhasil, gak melebu berarti ya mau mana? Gimana lagi? Tuh. Begitu Mas Faik ya, kurang lebihnya terkait dengan informasi dan juga edukasi. Oke, silakan ada pertanyaan lagi teman-teman? Berarti intinya kalau informasi pakai mic supaya teman-teman yang di online tahu. Baik. Berarti intinya kalau informasi itu proses untuk mengenalkan entah itu dari brand, produk atau ya kayak gitu. Proses pengenalan. Proses pengenalan itu informasi. Tapi hati-hati.
Jangan sampai ada tendensi promosi. Tendensi promosi itu apa? Oh, ini jauh lebih mundur lagi nih. Jauh lebih mundur lagi. Hati-hati ketika kita mau mengenalkan sebuah produk, tapi kalau kalau kita mau mengenalkan produk itu tidak mungkin informasi, selalu promosi. Nah, tendensinya gimana? Media kalian itu informasi atau promosi? Ada teori yang namanya teori AIDA. Apa teori AIDA itu? Attention, interest, ya, action atau CTA, call to action. Nah, kalau media informasi kalian masuk ke action, udah pasti promosi. Dengan mempersuasif orang. Bedanya media informasi sama promosi adalah ada pesan, konten atau konteks untuk persuasif. Apa persuasif? Menarik orang, mengajak orang. Supaya apa? Supaya call to action. Nah, kalau media informasi sampai mana? Ya sudah sampai interest aja, sampai desire aja, nggak ada attentionnya. Makanya ada beberapa media-media informasi itu yang membutuhkan kita untuk mencari media yang lain supaya lebih lengkap informasinya. Ada kan media-media di Instagram yang cuma spoiler aja, visit now. Nah, itu adalah bagian dari desire dan actionnya. Nah, iklan itu hanya action, attention dan juga interest. Kita udah tertarik nih sama iklan tersebut, ya. Lalu kita kepingin tahu, ya apa sih aku mendapatkan ini? Ya, akhirnya kita butuh orangnya membuat iklan baru, isinya apa? Desire dan action. Itu adalah strategi dalam periklanan. Sehingga posternya kadang ada dua, satu poster gitu ya, isinya cuma attention, orang tertarik, lalu ada interestnya, orang berminat, lalu ngambang ini, ngambang kita dibuat, yuk ngambang, ngenteni kasih, yuk kok enggak ya, yuk kok enggak ya, lalu tiba-tiba nanti di sini muncul, klik now atau visit now, kita disuruh klik, visit, masuk ke iklan yang lainnya. Nah, iklan yang lainnya itu apa? Desire dan juga isinya action. Itu strategi iklan. Makanya kalau ngomong di kafe itu hanya gambar aja, aduh. Bahkan orang tua saya sendiri ya, ketika menjebloskan saya ke DKV, dia ngomong, orang tua saya, gampang kok di kafe main gambar. Udah saya nggak suka gambar, ya. Saya itu paling males gambar. Terus lah, kalian gambar tuh enak santai. Ya udah saya masuk ke jeblos, coba ya. Ora kak sudah gambar tok pak. Aku dibujui bapakku. Saya dibohongin oleh orang tua saya. Tapi ya bersyukur aja, karena kita jauh lebih kritis, kita jauh lebih bisa empati kepada orang, kita bisa jauh lebih mengenal orang karena kita belajar yang namanya desain, komunikasi dan juga visual. Di dalamnya ada panjang prosesnya, termasuk juga semiotika. Semiotika itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu. Capek ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Saya udah lama loh ngajar nggak sambil nulis tuh udah lama. Biasanya kan pakai apa? Pakai PowerPoint ya, di slideshow. Udah lama. Pokoknya tulisan saya nggak karu-karuan. Silakan. Di bukunya Yogi Savanayong ya, mungkin kalau teman-teman bisa cari. Bukunya judulnya Desain Komunikasi Visual. Punya Bapak Yogi Savanayong, teman-teman juga kalau misalnya mau cari ya, silahkan cari, ini terbitan ITB ya. Di sini ngomongin terkait dengan proses desain dan lain sebagainya. Bapak Yogi Savanayong di sini ngomong bahwa tujuan komunikasi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah identifikasi ya. Berarti kalau kita ngomong ke orang, kita kenalan dan sebagainya, itu kan identifikasi ya. Halo, nama saya Handri, nama saya Khalifa, nama saya Habib dan sebagainya, itu identifikasi. Untuk membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Kalau di DKV berarti untuk membedakan antara satu brand dengan brand yang lain. Itu adalah fungsi komunikasi yang pertama. Fungsi komunikasi yang kedua, kalau menurut Bapak Yogi Savanayong adalah informasi. Lalu fungsi komunikasi yang ketiga adalah promosi. Di dalam itu promosi garing ya, garis miring, provokasi, persuasi, propaganda. Lalu yang terakhir adalah ambience atau penggarapan lingkungan. Penggarapan lingkungan itu berarti PLM, layanan masyarakat dan sebagainya. Komunikasi bertujuan untuk mengedukasi
Ya, karena ILM kan kadang-kadang edukasi ya isinya. Hemat air, hemat listrik dan sebagainya. Itu bagian dari edukasi. Jadi itu menjawab pertanyaan Mas Faik tadi sebenarnya. Bedanya informasi dan edukasi itu apa? Nah, kalau secara saintifik, secara buku, Bapak Yongki Savanayung membagi menjadi 4. Yo, ini ya kalau nggak percaya ya. Ini ada 4 nih. Ini. Edukasi, informasi, promosi dan ambience atau teman-teman yang online nggak bisa lihat ya, kita ya. Nah, susah Pak. Saya percaya aja sama yang di kampus. Jadi itu tujuan dari komunikasi. Sekali lagi, identifikasi atau untuk membedakan. Yang kedua adalah informasi. Yang ketiga adalah promosi dan yang keempat adalah edukasi atau penggarapan lingkungan, ambience. Karena ini buku-buku lama ya, jadi bahasanya bahasa yang masih belum EYD, masih bahasa-bahasa yang cukup aneh. Nah, setelah desain komunikasi, kita ngomongin yang namanya visual. Visual itu sama kayak Pak Yogi nanya apa itu warna. Saya juga kadang-kadang Pak Yogi nanyain, saya lupa nanya anak-anak apa itu warna. Aku yo mikir, wah Pak Yogi takut aku yo bingung warna itu apa. Sama Pak Yogi tanya, titik itu apa? Wah, susah titik itu apa. Kalau kalian ditanya Pak Yogi, titik itu apa jawabannya? Apa teman-teman yang online ini? Nanti kalau ujian ditanya Pak Yogi, titik adalah apa jawabannya? Sekarang saya tahu jawabannya apa. Apa? Ini nyambung, titik apa, garis, bidang, gempal, warna, nanti yang terakhir visual. Titik adalah elemen terkecil dari sebuah elemen desain. Titik ya. Kalau warna ada. Ya saya nanya Pak Yogi lihat aku. Kadang yo mikir wangil men pertanyaan Pak Yogi ini. Wis kita loncat ya, kita lupakan Pak Yogi. Pak Yogi juga ngajar. Sebenarnya kita ngomongin visual. Visual itu merupakan salah satu elemen yang kita gunakan ya dalam merancang kerja. Karena tadi tujuan komunikasi ada 4 ya. Ada identifikasi, ada informasi, ada promosi dan juga ada edukasi. Nah, untuk menyampaikan keempat itu kita menggunakan visual. Ya, visual itu apa saja sih? Apa saja yang bisa dipengaruhi oleh visual? Apa ya? Apa aja yang bisa kalian lihat ya gampangannya ngono lah. Warna, oke, terus tipografi atau tulisan, bentuk, apa aja yang bisa kita lihat? 1, warna, 2, tipe, apa lagi? Ada lagi nggak? Layout. Ilustrasi. Apa lagi? Warna, tipe, bentuk, tipografi ya. Tipografi. Bentuk, layout, ilustrasi, foto. Suara bisa dilihat nggak? Mosok suara kayak ditelok. Lah kenapa kalau gitu video masuk ke DKV? Kalau suara tidak bisa dilihat. Kenapa? Suara mas. Percaya nggak kalau suara bisa dilihat? Bisa.
Kok pakai alat ya? Apa alatnya mas? Ceritakan. Seru nih. Lumayan nih, aku minta longgo dulu gitu. Ayo mas, ceritakan. Bagaimana caranya suara bisa dilihat? Wah ini menarik nih. Gak apa-apa. Podo bayari kok ya. Aku tak nonton. Silakan mas. Kalau di alat ini kan alat rekam suara itu biasanya saya di software video misalnya itu kan ada suara di dalam video. Terus di suara ini itu ada gelombang-gelombangnya gitu. Oh ada barnya ya. Boleh izin bantu jawab, Pak? Boleh silakan. Silakan Pak. Ini logika-logikaan aja ya, Pak. Iya logika-logikaan aja. Oke. Suara itu kurang lebih tidak kasat mata, tapi bisa digambarkan dengan bentuk gelombang frekuensi yang diterapkan di sains ya. Kurang lebih kayak misal seismograf itu buat mendeteksi gempa itu ada. Seperti itu sih. Setuju saya. Seismograf. Gunung meletus kan didelok. Sing didelok apa? Suarane. Tapi lebih jauh daripada itu ya. Ini gambaran aja. Toh kemarin juga Faik dan juga Handi kan datang ke kampus ya. Baik Handi di kampus, Mbak Tri masih belum bisa datang ke kampus. Kita dikumpulkan di satu ruangan salesmanship. Ya, secara fisik kan kita belum pernah ketemu ya, Faik ya. Belum ketemu. Saya belum masuk ke ruangan. Ya teman-teman udah di kelas nih. Tiba-tiba entah dengar suara jalan saya, dengar saya ngobrol dan sebagainya. Itu suara tok loh. Tapi secara visual kau bisa menggambarkan, wah teko gini. Datang orang ini. Itu adalah melihat secara audio. Nah itu sebenarnya audio bisa dilihat. Makanya kenapa kok DKV itu di dalamnya ada media rekam, ada audio visualnya ya. Karena sebenarnya audio itu bisa kalau misalnya tadi Faik ngomongnya dan siapa? Ardi dan Faik ngomongnya secara saintifik, kalau saya ngomongnya secara semiotik. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya indeks. Ya, indeks. Tiba-tiba, kan kita nggak lihat nih ya, kalian fokus ke saya fokus ke kalian. Ada yang nutup pintu di sana. Ruang. Kita nggak lihat secara visual gitu. Tapi kan kita bisa mengimajinasikan, oh sopo ya, itu Mas Aldi, itu Pak Yogi, siapa. Di kepala kita memvisualkan itu. Nah itu adalah semiotika. Jadi ini semua yang dipakai ya. Kalau tadi desain itu ada 3, sains, seni, teknologi. Lalu ada komunikasi itu adalah pengenalan. Lalu ada informasi, promosi dan juga edukasi. Lalu visual, ya ini semua. Makanya ini semua yang dipakai. Makanya kenapa visual itu posisinya ada di paling belakang. Karena kita merancang medianya, kita berkomunikasi melalui media dengan menggunakan visual. Itu runtutan kenapa prodi kita atau ilmu kita disebut dengan desain komunikasi visual. Kenapa nggak visual komunikasi desain seperti bahasa Inggris? Bahasa Inggris kan visual komunikasi desain. Kenapa? Kenapa nggak visual communication design seperti bahasa Inggris? Kalau lafaznya dalam bahasa Inggris kan visual communication design. Kalau bahasa Arabnya apa Habib? Mentang-mentang jenenge Habib dengan ngarapno ya. Sorry. Udah mulai malam nih. Kenapa kok kita nggak visual communication design seperti bahasa Inggris? Wes bingung nih, mikir nih. Karena pada dasarnya orang luar negeri itu kan berpikir dulu ya, menggambarkan dulu perancangan dan sebagainya. Kalau kita kan suka saya. Makanya di sana kan visual dulu yang dibayangkan, lalu visual tersebut dikomunikasikan, baru merancang karya desainnya. Tapi kalau kita kan nggak bisa. Masa udah no poster ya? Pokoknya kok posternya warnanya abang, ono putih titik,
ijone rada akeh, tipografine kok kayak model-model lawas lah Mas. Ya apa carane gambar nanti? Itu kan susah, karena ya literasi kita memang kurang. Ya kita perlu mengakui lah, literasi kita baik itu literasi baca maupun literasi visual kita tuh sangat kurang. Makanya kalau orang luar negeri biasanya visual dulu yang dibahas, lalu visual itu dikomunikasikan dan merancang karya desainnya. Itu hanya analogi aja. Wes ya, ada pertanyaan teman-teman? Baik yang di sini maupun yang di sana. Silakan. Izin bertanya Pak, Silakan. mungkin sedikit keluar topik ya. Ya. Sejauh ini saya belum pernah belajar ya Pak mengenai desain visual yang dimana dia membahas tentang distraksi gitu ya Pak, pengalihan poin gitu ya, selain yang disebut dengan emfasis ya, penekanan pada titik gitu. Padahal itu kan kalau disulap mungkin banyak ya, sering dipakai ya kayak buat mengalihkan perhatian itu ya, dan itu sangat sering dipakai juga untuk desainer tapi jarang diolah menuju penggambaran tekniknya seperti itu sih Pak. Mungkin bisa diberi masukan Pak biar saya lebih paham gitu ya. Ya. Kalau kita mau merancang sebuah karya, kita harus selain teknis ya. Kalau teknis mungkin teman-teman akan berlatih secara kontinu dari semester 1 hingga semester nanti semester 7. Entah itu teknis untuk software, entah itu teknis untuk merancang praproduksi, produksi dan sebagainya, ngeprint, nyetak, ya, ngelengkuk dan sebagainya, itu nanti akan itu. Tapi pada dasarnya ada hal lain yang perlu kalian pertimbangkan. Apa itu? Adalah konten dan juga konteks. Konten dan juga konteks. Yang selama ini saya tahu ya, termasuk juga untuk menjawab pertanyaan dari Mas Faik, beberapa desainer yang saya temui, terutama yang Indonesia dan teman-teman dosen ataupun teman-teman satu angkatan ketika kuliah, itu berpikirnya hanya ke ranah kontennya saja. Secara pengalihan atau secara konteksnya, kadang ya sudah apa adanya, langsung maksudnya langsung to the point. Ini untuk karya desain ya Mas ya, karya desain langsung to the point. Karena apa? Karena kita sebagai seorang desainer perlu yang namanya seperti jawaban Mas Faik tadi, menyamakan persepsi. Ya. Aku males mikir sing abot. Opo sakno target audiensku kok gak nutut. Kenapa? Karena pada kenyataannya membuat iklan tuh mahal Mas. Bikin iklan tuh naudzubillah min dzalik regane lawaran. Bukannya sekedar 2M, makasih Mas ya. Tapi mahal banget. Dan pada dasarnya pembuatan iklan tuh harus berkelompok. Tidak boleh hanya individual, single factor tuh nggak boleh. Bahkan Avenger aja ngalahin Thanos bareng-bareng. Karena kalau Thor sendiri dia hancur berantakan, Captain America sendiri juga kalah, Black Panther sendirian juga kalah. Makanya muncullah Avenger. Nah sama seperti teman-teman desain. Teman-teman desain tuh harus berkelompok. Yang mikirin layout itu sendiri, yang mikirin tipografi itu sendiri, yang memikirin nanti nyetaknya di mana itu sendiri, yang mikirin warna itu sendiri, yang bagian motret itu sendiri, sehingga membuat satu kesatuan media desain yang kuat. Nah ini di luar negeri sudah ada Mas. Satu-satu lah di LaSalle University Singapura bikin satu poster, minggu depan akan saya tunjukkan. Jadi teman saya itu hanya bikin satu poster, welek Mas posternya. Menurut saya jelek ya, maaf. Teman saya di Singapura juga nggak dengar juga. Jelek posternya. Tapi risetnya tebel banget. Ada jurnal, ada konstelasi bintang, ada biarawati dan sebagainya. Jadi banyak ketika kita melihat karyanya, akeh banget pengalian-pengalian yang membuat kita berpikir keras. Itu terjadi loh di salah satu karya di Indonesia. Apa itu contohnya? Iklan rokok. Iklan rokok itu tidak boleh langsung to the point, mengajarkan kita merokok dan sebagainya. Padahal di tahun 80 iklan jarum, ya itu perempuan laki-laki main gitar nih buru-buru rokokan Mas. Itu to the point, straight to the point. Jadi langsung ayo rokok. Tetapi seiring waktu berjalan, ini isunya ada perang dagang antara kesehatan dan juga
tembakau. Kita nggak usah munafik bahwa tembakau itu penyumbang devisa negara terbanyak selain TKW dan DKI. Ya, gitu. Tapi kan banyak lah dan sebagainya. Akhirnya desainer rokok, desainer iklan untuk rokok itu dipaksa untuk berpikir keras. Ya apa carane gawe iklan rokok supaya orang itu tetap mau tuku rokok itu. Sama yang dengan Faik tadi. Jadi ada pengalihan isu atau banyak hal lah yang disampaikan. Ya desainer rokok berat, makanya iklannya email karena lihat berkali-kali pusing kalian. Iki apa sih maksudnya kok banyak mic di situ lalu ada ayam jagonya. Itu sebenarnya pengalihan isu ya, Pak Eg ya. Pengalihan isu. Yo ojo cuman jago ngomong toh. Kan seperti itu gambarannya, gampangnya seperti itu. Jangan cuma jago ngomong aja, tapi buktikan. Go ahead itu kan monggo disian. Ayo melaku ojo bacot lah kasarnya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin iklan rokok ditulis jangan bacot lu, nggak mungkin. Makanya dibuat ada banyak mic ya, mic di satu ruangan lalu ada ayam jagonya. Lalu ada tulisan go ahead. Intinya adalah ojo cuma jago ngomong, melaku. Itu pengalihan isu Pak sebenarnya. Karena kontekstualnya dibuat seperti itu sehingga kontennya bisa kemana-mana. Masalahnya kita berpikir pada konten sehingga kita selalu to the point. Susah kita mikir konteks. Tapi kalau kita berangkat dari konteks, kontennya bisa bermacam-macam. Lah masyarakat kita terutama produsen-produsen desainer iklan itu enggak mau rugi. Saya dapat iklan 100 juta. Tim saya ada 7. Bagian meeting 1, bagian proofreading 1, bagian warna 1, bagian layout 1, fotografer 1, 1, 2, 3, 4, 5, saya 1, ya. Lalu untuk pemerintah 1. 100 juta. Kokut. Pemerintah minta 50%. Ini masih kena pajak loh bisa bikin iklan. Ya kalau syukur-syukur yang memberi kita iklan, ya nanti pajak kita tanggung. Oke, makanya saya berhenti jadi pembuat iklan, saya lihat jadi dosen. Terus kakian meso-meso ketemu klien, waduh dipotong mana. Iya langsung cair. 3 bulan cairnya. Iya eling, lali. Itu adalah cerita dari seorang desainer. Tapi mau nggak mau seperti itu lah. Iklim kita malah lagi-lagi ya. Iklim di Indonesia menganggap karya seni, karya desain itu roman picisan. Murah. Tonggomu agak desain ya. Iya apa mana ditolak dirasan-rasan. Gak ditolak aja kuliah angel. Gimana? Kalau kita berangkat dari konteks, kontennya bisa bermacam-macam. Tapi kalau kita berangkat dari konten, maka konteksnya akan sempit. Contoh, kenapa kok tidak ada konteks kreator, yang ada konten kreator? Karena kontennya gitu-gitu aja. Kontennya semana-mana tuh. Siap boleh. Halo, ngeprank dan sebagainya. Food vlogger ya mangan. Kenapa nggak food vlogger mulai masak? Teko review beli ini. Udah tahu jualan apa Pak? Jelas ketok nih motor sate sih takodi. Makanya kalau saya lihat YouTube tuh kadang marah-marah sendiri. Sampai istri saya lek marah kalau saya lihat YouTube. Lah ya apa kata hiburan ya? Sebelum tidur lihat YouTube scroll ya, lihat Malang Foodies atau apa ini goblok kayak opo. Batin tapi saya. Udah tahu dia jualan tahu campur, masih ditanya, jualan apa Pak? Loh. Lah saya kira sing gawe tahu campur ngamuk dodolan pecel. Terus ya apa coba? Loh, karena dia berangkat dari konten. Apalagi masyarakat Indonesia tuh masyarakat yang mudah tertular. Usah jauh-jauh di sekitar kita juga seperti itu. Temenmu paling nggak ngono, kan nggak karya opo. Oh, misalnya tugas tipografi ya, yang dulu kata benda itu, masih ingat ya teman-teman ya? Kamu bikin apa? Tomat, besok aku tak jeruk wes. Kamu jeruk, aku tak timun. Nah, kenapa nggak bikin kata benda yang lain? Ya karena kita berangkat dari konteks, tidak berangkat dari konteks. Sehingga kalau jauh ngomongin Faik masalah pengalihan isu, wes gak nutut mas, wes nggak nutut. SDM kita siap nggak dibayar murah, ya, tapi berani untuk menata segala sesuatunya dari awal, benar-benar kuat, susah. Karena kalau
masyarakat kita, saya tidak berarti mengeneralisir semua ya. Ada yang berangkat dari kontekstual lalu ke arah konten, ya itu ada. Kamu lihat aja beberapa fotografer, beberapa desainer yang benar-benar dia sampai sekarang bertahan itu dia berangkat dari konteks. Kayak dari Sriadi. Dari Sriadi itu dihina-dina motret orang pakai lampu segitu banyaknya. Pertama kali dia muncul, dia pilot, nggak punya sekolah, nggak pernah basic belajar sekolah fotografi, tetapi dia berani motret model dengan harga murah tapi peralatannya gak karu-karuan. Dari Sriadi. Arba'in Rambe, dia arsitek, tidak punya background fotografer, tapi dia menjadi salah satu fotografer jurnalistik terbaik yang dimiliki oleh harian Kompas di Indonesia. Ya dia berani tampil beda, dan itu ngomongnya adalah, istilah sekarang adalah out of the box. Terus kemana-mana nih Pak Eka, apa ya Pak Eka? Iya dia gini-gini saya ngomong. Ya, jadi keluar dari, kalau kamu pengen keluar dari konteks, kamu pasti akan jadi perbincangan. Dan iklim itu tidak terjadi di Malang. Saya nggak tahu kalau di Bali seperti apa. Kalau di Bali mungkin ada beberapa yang di Sanur, di Ubud itu yang berani keluar dari pakem-pakem yang ada di situ ya. Termasuk juga di Jogja, orang-orang bikin karya keluar dari pakem itu masih ada. Dan dia menjadi influence. Contoh, semua karya seni yang ada di Jogja semuanya ke Hedi Donoan. Model-model 2 dimensi, menggunakan warna flat dan sebagainya. Ya, yang ngikutin followernya yang hanya mengejar konten, setahun 2 tahun buyar. Tapi Hedi Dono yang ngomongin masalah konteks, berangkat dari permasalahan, dia sampai sekarang masih bertahan sampai puluhan tahun. Nah, kalau teman-teman menjadi seorang desainer yang benar-benar kuat, ya pasti jalannya terjal. Karena carane orang berangkat instan, kecuali bapakmu wong Jarum ya. Gak apa-apa. Bapakmu wong Jarum, bapakmu wong Telkom itu gak apa-apa. Gak ngomongin konteks gak apa-apa. Tapi kalau kita memang benar-benar berangkat ya kita mau berangkat dari konteks dulu. Makanya di prodi kita membuat perbedaan itu supaya teman-teman berangkat dari konteks. Awakmu lagi karya desain, ojo berangkat tekan media, berangkat dari masalah. Kamu tanya teman-teman di kampus yang lain, terkadang mereka medianya apik ya. Tapi kita ditanya, kenapa bikin media ini? Dia bingung jawabnya. Karena dia selalu berangkat dari media, dari kan permasalahan. Ini kemarin saya ngobrol dengan Handi dan juga ngobrol dengan Arham ya. Ngobrol itu terkait dengan tugas akhir. Kebetulan bimbingan saya. Kenapa kok laporannya tidak saya ACC? Karena mereka berdua berangkat dari medianya, tidak memiliki visual identity. Nah, itu jawaban. Itu jawaban. Masalahnya apa lek gak visual identity? Loh, dia sampai sekarang masih bertahan kok. Masalahnya apa? Paham maksud saya? Saya nggak punya logo, Pak. Cek urip. Ijek ini apa masalahnya? Terus masalahnya apa? Saya nggak punya duit, Pak. Itu bukan masalah. Masalahnya adalah saya nggak bisa beli bensin untuk pulang. Itu masalahnya. Solusinya apa? Golek duit. Nggak punya duit itu solusi. Makanya nyari kok. Itu kalau berangkat dari kontekstualnya. Sehingga kalau kembali lagi ke pertanyaannya Pak kenapa kok desainer sekarang tidak bisa empasisnya tertentu saja ya karena terkadang mereka berpikir ya sudah berpikir pada boxnya. Saya anti mainstream. Saya out of the box. Pertanyaan saya, boxmu apa? Boxmu ini apa? Kamu ngomong out of the box, keluar dari box, keluar dari zona nyaman. Pertanyaan saya, zona nyamanmu apa? Boxmu apa dulu? Kalau kamu mau keluar, berarti kan kamu tahu sekarang ada di dalam. Ya, opo saiki? Sini dalam ini opo? Boxmu itu apa? Saya pengen jadi fotografer yang berbeda. Cari dulu kesamaannya. Cari dulu kesamaannya, baru menemukan perbedaan. Ojo berangkat dengan perbedaan. Kamu berpikir kamu berbeda, padahal kamu sama. Ya kan seperti itu. Gitu, Faik. Menjawab nggak kira-kira? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Intinya kalau di Indonesia mungkin karena rakyatnya majemuk kali ya, Pak. Makanya mayoritas influencer ternama itu konten dulu ya, biar mudah bersatu gitu karena udah juet sama banyak beda-beda gitu. Ya benar setuju saya. Kemajemukan ya itu salah satu poin plus kita ya, kemajemukan. Makanya kenapa iklan kita bervariasi,
Kenapa kok ada iklan murah, ada iklan mahal? Ya mau tidak mau kita harus bersyukur bahwa kemajemukan itu membantu kita. Saya kira misalnya di Singapura, kalau kalian tidak memiliki perbedaan yang benar-benar signifikan, nggak akan laku kalian. Nggak akan laku. Karena masyarakatnya sangat-sangat homogen, seleranya tinggi. Tapi kalau masyarakat kita kan heterogen. Ya wes sementing ono tulisan jenengku, ono gambaran ono orang ini terserah tuh layoutnya kayak apa, numpuk, miring, kepotong dan sebagainya, bodoh amat ya. Seperti itu. Makanya kalau biasanya saya menetapkan harga. Ini akhirnya ngelamber nih harga untuk sebuah karya desain saya. Entah itu foto, entah itu logo atau apa, saya selalu mematok 3 hal. Yang pertama sosial, ya. Yang kedua teman, yang ketiga profesional. Kalau dari awal, Mas, saya minta tolong buatkan desain untuk mock up-nya masjid, saya nggak akan matok harga sosial. Ya sudah, dibayar alhamdulillah, nggak dibayar nggak baca itu amal. Yang kedua harga teman. Nah ini sekarang ini. Ada salah satu dosen kita dulu waktu mau menikah minta tolong, aku foto no private ya, konco apa profesional nih? Konco, ya sudah, ya saya bawa peralatan seadanya, saya edit yo seadanya, ya waktunya ya seadanya juga, karena teman, ya wis cocok rame, jalan tolong kok rame gitu, kasarnya kayak gitu ya. Yang terakhir agar profesional ya semua yang menunjukkan ciri khas saya keluarkan baik dari segi lensa, dari segi kamera, peralatan, editing dan sebagainya. Karena mereka membayar itu. Ya, membayar itu. Mungkin kalau di desainer logo juga sama, desainer kemasan juga sama. Saya kemarin dibuatkan logo oleh si A. Kenapa? Karena filosofinya kuat. Ya. Logonya sederhana, hanya tulisan atau gabungan antara 2 bidang, tetapi filosofinya kuat. Kebanyakan logo-logo yang gede, Pertamina, apa yang kemarin baru ganti itu, Xiaomi, ya, dari yang cuman 90 derajat ya, dirubah menjadi melengkung, ini larang ya. Adikku ya iso, iya iso, tapi konsepnya apa kok boro-boro diganti kotak melengkung? Bisa jelasno enggak? Karena yang mahal adalah gedabung sih, yang mahal adalah ngomongnya, ya, bukan merubah ininya. Makanya kenapa teman-teman yang TA bab 1-nya lama ngerjainnya, ya, 1 lama, bab 3-nya lama, lebih lama daripada bab 4. Bab 4 kan saulan tadi, tapi bab 1, bab 3 mesti sawi. Kenapa? Karena yang dibahas adalah konseptualnya, proses praproduksinya itu yang lama. Produksi kalian bisa minta tolong. Ya tolong temen ya, aku gawe lagi yo. Nyetak juga soal itu koncomu, aku cetak lagi yo iso. Tapi koncomu kon garap, aku tolong gawe lagi yo. Seplak awakmu. Terus ngelambar kemana-mana, Mas. Sorry ya. Ngelambar kemana-mana, sorry. Ya, mau nanya? Silakan. Saya ini mungkin agak luas ya Pak ya, pertanyaannya. Jadi kayak kan setahu saya kalau misalkan ibaratnya apa ya, bisa dibilang pisau bedahnya orang di kafe yang saya tahu saat ini analisis SWOT dan STP. Ya. Nah, tapi kalau misalkan sebenarnya kayak untuk desain lingkungan, kayak desain tekstil, atau mungkin suatu saat desain untuk sebuah apa ya, perangkat elektronik, berarti kan kita harus memahami apa ya, kayak apapun itu terkait kayak unsurnya. Misalkan kayak lingkungan, kita harus tahu lingkungannya kayak di ketinggian berapa, berarti kan kita yang dipelajari luas gitu loh Pak. Ya. Kayak apakah kita harus memahami itu semua atau kayak gimana sebagai seorang DKV kan? Seorang desainer ya? Iya kan banyak banget. Kalau misalkan untuk kayak gitu kan juga untuk misal mau bikin sound system, kita harus belajar kayak ini pakai materialnya apa. Benar. Kayak gitu, kayak biar tahan panas, tahan hujan kayak gitu. Ya. Jadi Setuju. kayak gimana? Ya. Desain itu adalah multidisiplin ilmu. Yang kita pelajari banyak, Mas. Sajane pisau bedah DKV itu ada banyak ya. Ada STP. Ini STP yang paling mudah ya. Menurut saya paling mudah ini ya. Ada SWOT.
SWOT juga ada TWOS ya. TWOS ini agak susah karena teman-teman biasanya menentukan saya sudah menentukan strength, saya sudah menentukan weakness, saya sudah menentukan opportunity, saya sudah menentukan threat. Udah gitu aja. Tapi kalian lupa SWOT itu ada analisisnya. SW, WO, OT, WS, dan sebagainya. Ini kadang nggak dikerjakan, sehingga ini gagal. Variabelnya. Lalu ada pisau bedah semiotika. Ini susah, karena tergantung dari mazhab mana yang kamu akuin, ya. Ada Hanafi, ada Hambali, enggak. Ada Alexander Pierce, ada Roland Barthes, ada Ferdinand de Saussure, ada 5 mazhab semiotika di dunia. Tapi biasanya yang dipakai adalah Alexander Pierce, indeks, simbol, icon. Nah itu, pisau bedahnya ada ini mas. Itu untuk membedahnya aja. Setelah dibedah muncul masalah baru. Ternyata menggunakan segmentasi ketemu demografinya untuk anak usia 5 sampai 10 tahun. Lalu untuk BF-nya, wah kalau ngomongin BF ini susah. Kebiasaan anaknya yang aktif. Lalu untuk psikonya muncul kendalanya. Anak aktif tapi nggak bisa minum susu dari sapi karena alergi laktosa. Wah ini kan kalian harus belajar ketika bikin iklan. Berarti saya harus menggunakan elemen-elemen susu selain sapi. Kedelai misalnya, atau lain sebagainya. Nah, itu kan kalian mau nggak mau harus belajar. Maka di kafe multidisiplin ilmu. Sederhananya seperti itu. Kompleksnya, apalagi teman-teman yang sedang TA dan mengerjakan science system dan juga kemasan, itu ada ergonomi, ada bahannya. Ketambahan lagi nanti ada piktogram. Piktogram itu di luar semiotika ya, di luar ikon dan simbol. Apa itu? Ya nanti belajar sendiri aja ya. Di luar terlalu ngelambiar nanti. Ya memang banyak yang kita belajar. Bahkan sempat anak 2019 bikin TA science system pantai Balikambang, mas. Sampai ketinggian science systemnya, bahan yang digunakan, pelapisannya dan sebagainya kan dia harus belajar. Makanya ada mata kuliah art and craft. Kayu tok, yo orang ulan hancur. Makanya harus kayak gimana? Ya harus dilapis. Apakah menggunakan besi, menggunakan apa dan sebagainya. Multidisiplin ilmu banget. Lah anak-anak yang bikin bodybuilder, siapa nggak belajar hal yang lain, mas? Ada satu anak itu ngangkat stoikisme. Stoikisme itu salah satu mazhab dari ilmu psikologi. Jadi stoikisme itu ada 4, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan, karuan. Kalau saya punya masalah tidur selesai gitu aja ya. Karena sekarang kan karena terlalu banyak, terlalu kompleks permasalahan yang dihadapi ya, sehingga muncul mazhab atau ilmu stoikisme. Lah apa dia nggak belajar psikologi? Belajar, mas. Nah ketika kamu nentuin STB, apa kamu nggak belajar manajemen? Ya belajar, karena STB itu ilmunya manajemen. Punyanya Kotler itu orang manajemen, bukan orang desain. Bila kamu belajar warna, itu orang psikologi, mas. Wujud Wong itu orang psikologi. Sehingga memang di kafe itu ilmu yang sulit. Lagi-lagi nggak sekedar menggambar tok, rek. Di kafe itu kompleks, banyak yang dipelajari. Ya, aduh selalu. Silakan, ada yang lain pertanyaan? Ini ya. Jadi Faik menjawab ya antara konteks dan konten tadi ya. Sangat terjawab, Pak. Oke, kita hapus ya. Oke, adakah pertanyaan teman-teman yang lain? Itu tadi adalah DKV, desain, komunikasi dan visual. Sekarang kita ngomongin konsentrasi. Ini kurang ngomongin merchandising ya. Siap panjang nih perjalanan kita. Jadi kalau kita mau ke Bali ini masih packaging, ngepek lambi ya. Si gorong numpak bis, si gorong pesen tiket di Ketapang, gorong nyebrang Gilimanuk, si waduh. Kita masih packaging baju. Sekarang kita ngomongin namanya brand. Di kafe, apalagi di kafe Asia,
Di Cafe Asia visi misinya adalah lebih ke arah branding dan industrial. Saya tidak akan membahas industrialnya, saya akan bahas masalah brandingnya. Apa itu branding? Apa itu brand? Itu artinya, bahasa Indonesianya. Identitas. Identitasnya siapa? Merek. Waduh. Brand adalah identitas. Identitasnya siapa? Identitasnya brand. Bulat. Produk. Produk, Pak. Apa? Produk. Identitasnya produk. Identitasnya produk. Oke, jawaban dari dua orang kita elaborasikan. Brand adalah identitas sebuah produk. Yang lainnya? Ini satu jawaban ya. Adakah jawaban lain? Yuk, Habib, ojo nempel di dinding. Persepsi yang muncul dari adanya stimulan seperti nama, visi-visi. Persepsi yang muncul karena ada stimulan. Stimulan dari apa ke mana? Apa ke siapa? Balik mana nang brand? Masa kamu mengaitkan brand dengan brand? Produk yang Oh, produknya ya. Stimulan produk yang diterima konsumen. Yakin? Oke. Satu lagi. Jadi yang pertama, brand adalah identitas sebuah produk. Yang kedua, brand adalah persepsi yang muncul karena adanya stimulan produk yang diterima oleh konsumen. Itu brand. Yang ketiga, satu lagi mungkin? Citra yang membedakan satu produk dengan yang lain. Citra pembeda. Nice. 1, 2, 3. Ada yang tidak setuju? Saya pengen nambahin sih, Pak. Silakan, baik. Bentuk identitas dalam simbolis gitu aja sih. Di mana? Kamu menambahkannya yang di nomor 1, 2, 3 atau punya pengertian sendiri? Lebih ke opsi sendiri sih, Pak. Opsi sendiri, 4. Iya. Apa Jadi tadi? bentuk identitas dalam simbolis. Identitas. Terjadi maksud saya di situ adalah dia tidak harus produk, bisa komunitas, bisa segala rupa lah gitu. Ya. Kamu bingungnya Pak Faldi Mas ya? Betul, Pak. Wes, podo wae Dengan Pak Pak Faldi. Faldi. Berpikirnya berat sekali. Oke. Ada yang tidak setuju dari keempat ini teman-teman? Atau ada yang mau menyimpulkan jadi satu? Atau udah cukup? Cukup Pak, udah capek saya. Jadi ini semua tidak salah ya, ini semua tidak salah. Cuman saya berikan satu konklusi atau kesimpulan bahwa brand adalah cukup apa?
sebuah nama mewakili produk. Oke, jadi brand adalah sebuah nama yang mewakili atau merepresentasi sebuah produk secara keseluruhan. Baik itu produknya sendiri ya, karena ada sebuah brand yang tidak memiliki anak brand ya, atau jasa yang diberikan produk atau perusahaan yang memproduksi dan hal yang terkait. Itu adalah brand. Karena kalau kita ngomongin wings, itu ada wings food dan juga ada wings untuk kecantikan. Kalau kita ngomongin Indofood, ada Indofood yang Indomie, ada Indofood dan sebagainya. Sehingga brand itu mewakili sebuah produk secara keseluruhan, baik produk itu sendiri, baik perusahaan yang memproduksi produk itu maupun jasa yang memproduksi produk tersebut. Itu adalah brand. Ingat bahwa produk itu diciptakan oleh pabrik atau factory. Ya, produk diciptakan oleh factory. Tetapi brands itu diciptakan oleh pikiran. Makanya ada yang namanya brand awareness. Yang menciptakan brand awareness itu siapa? Pikiran dari target audience. Mulai dari dia tidak dikenali sampai akhirnya dia dikenali, sampai muncul recall, sampai muncul brand awareness. Sehingga brand itu diciptakan oleh siapa? Oleh pikiran. Baik pikiran si encoding maupun pikiran dari decoding. Makanya STP, segmen dan target itu diciptakan oleh desainer atau produsen, positioning diciptakan oleh target audience. Pingin dilihat seperti apa produk yang atau brand yang ditawarkan. Ya, jadi kalau produk itu diciptakan oleh pabrik atau factory, tapi kalau brands diciptakan oleh pikiran. Sehingga brand itu mewakili kesemuanya. Jadi bisa merepresentasikan perusahaannya, Unilever bisa merepresentasikan produknya. Unilever produknya apa salah satunya? Pantene. Bisa mewakili, oh awalnya nggak Pantene, anti ketombe. Saya mau cari sampo yang anti ketombe. Itu kan layanan yang diberikan oleh Pantene. Jadi bisa mewakili banyak hal. Itu adalah brand secara keseluruhan. Paham? Paham ya? Wes, saya capek. Sumpah saya capek teman-teman. Ya, ngobrol sambil berdiri ini capek. Sudah jam 8:30. Mungkin di Bali udah 9:30 Mbak Tri ya? Iya Pak, sudah. Ya, udah 8:30. Kalau Handi di Surabaya masih 8:30 sama. Baik di Jawa Tengah, Jawa Barat ya, masih sama 8:30. Kasihan Mbak Tri udah 9:30 waktunya tidur. Alasan saja. Kita akhirin ya perkuliahannya ya. Ada waktu 5 menit. Saya cuman kepingin teman-teman mencari sebuah brand ya, baik yang online maupun yang offline. Cari sebuah brand ya, entah itu produsen kayak contohnya Unilever atau produknya kayak Pantene yang hanya kalian tok yang ngerti. Ya, cari sebuah brand yang sekiranya hanya kalian aja yang tahu. Ya, berarti kan segmented banget ya. Segmented banget. Sama kayak misalnya orang yang nggak tahu tentang jam, ya nggak tahu tentang jam atau nggak belajar horologi, nggak akan tahu breaking. Orang yang nggak suka musik atau bermain gitar nggak akan tahu washboard. Ya, orang yang nggak suka audio nggak akan tahu yang namanya Shure.
Nah, silakan berasumsi hanya kalian aja yang tahu. Ya, minggu depan kita akan ngobrol. Jadi teman-teman silakan ya ngomong satu persatu brand yang saya pelajarin atau yang saya tahu ini. Lalu kalau kalian sudah merasa kalian sendiri yang tahu, berarti kan ada positioning yang melekat pada diri kalian. Ceritakan, kenapa kok saya tahu brand ini atau kenapa kok saya cinta brand ini dan sebagainya. Ya, jadi spesifik banget, segmented banget. Itu PR-nya. Tidak usah ditulis, tidak usah dalam bentuk paper. Silahkan kalian catat di kertas atau kalian di handphone atau kalian ingat-ingat minggu depan. Ya, kita akan satu persatu menceritakan. Jadi seberapa paham? Ya, silakan. Baik. Mohon maaf Pak, kepotong ya. Enggak apa-apa. Untuk segmen ini kan terfokus ya Pak. Apakah kita harus mencari yang apa ya, UMKM sekecil-kecilnya gitu agar Oh, jangan fokusnya UMKM Mas. khusus Kalau kita, UMKM, atau nggak apa-apa produk brand besar tapi kitanya nggak tahu gitu, yang kayak bahkan yang pernah Bapak contohkan seperti merek sepatu yang nggak pernah bikin iklan gitu. ya, kalau bisa yang bukan UMKM Mas Faik, ya. Kalau UMKM cuman kamu aja yang tahu, ya. Di daerahmu ada Pak UMKM Sumber Makmur di daerah Cilacap, ya kamu tahu yang tahu Mas. Saya juga akan ngomong ada di sini brand Mbak Novi, Mbak Mia ya. Cuman saya dan teman-teman yang aja yang tahu di sini kan. Tapi cari brand yang memang sudah mapan, sudah ada di pasaran cukup lama dan dia segmented banget. Seperti Breguet, Jacob & Co, ya, Frank Muller, itu kan hanya beberapa orang yang suka horologi aja yang tahu. Ya, Kobe 6, Samba Maha, itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. PRS, ya, Jaguar, itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Bapak jangan disebutin dong Pak, nanti bingung. Ya, sorry. Oke, minggu depan aja ya, minggu depan. Ya, nah, minggu depan teman-teman silakan cari ya. Silakan cari. Yang sekiranya segmented banget dan kenapa kamu memilih itu. Kita nanti akan semuanya pasti akan ngomong, semuanya pasti. Jadi nggak boleh nggak masuk ya. Aduh, kurang marah tugas kamu jangan, itu anak kecil ya. Hadapin aja, silakan masuk, nanti kita ngobrol. Karena sebenarnya PPT hari ini yang saya buat itu ada 19 dan kita masih di PPT nomor 8. Kita ada 19 PPT tapi masih nomor 8 ya teman-teman. Ini kalau saya teruskan benar sampai jam 10 dan saya nanti akan dikunci, pintunya nggak bisa masuk ke rumah. Jadi lebih baik saya pulang ya, teman-teman juga pulang istirahat. Mbak Khalifa harus pulang jauh banget berkendara dan teman-teman yang lain harus istirahat. Kita ketemu minggu depan teman-teman ya. Terima kasih atas 1,5 jam waktunya. Tadi saya mencoba tidak menggunakan PPT karena seharian saya ngajar pakai PPT mata saya pedes, makanya saya mencoba menulis. Bagi teman-teman yang online mungkin membaca tulisan saya tambah pusing ya. Kayak tulisan dokter ya, kayak resep. Tapi ya semoga bisa bermanfaat ilmu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Dadah. Makasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak.